Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Malik Setiawan di channel Learning Factory. Hari ini saya akan membahas bagaimana prospek emiten di sektor CPO atau kelapa sawit. Ada beberapa emiten yang akan saya bahas di sini. Ada ALI, ada RSIP, ada DSNG, dan juga tidak ketinggalan ada SGRO atau Sampurna Agro. Bagaimana prospek saham ini di tengah adanya kemungkinan gangguan cuaca El Nino beberapa bulan mendatang? Simak video ini sampai habis. You only live once. Educate your life. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan terakhir terjadi gangguan cuaca di beberapa bagian di dunia yang sudah diberitakan, yaitu adanya El Nino El Nino yang akan terjadi selama tahun 2023 dan mungkin akan bisa selesai setelah tahun 2024 ya. Jadi El Nino sendiri ini adalah gangguan cuaca yang terjadi di Amerika Selatan Amerika Selatan atau daerah Amerika, yang itu memberikan efek berupa hembusan udara panas yang menuju ke daerah Asia. Efek dari daerah panas di Asia ini maka akan berkurangnya curah hujan di beberapa bagian di Asia. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, ketika curah hujan menurun, maka produk-produk agriculture salah satunya adalah sawit juga kemungkinan akan menurun produksinya. Maka kalau produksi menurun, biasanya supply akan berkurang sehingga harga CPO akan naik. Apakah harga CPO akan naik ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan kelapa sawit atau CPO? Sebenarnya tidak selalu tidak selalu harga CPO naik akan memberikan keuntungan, karena di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan dari pemerintah tentang pembatasan ekspor dan sebagainya. Namun untuk jangka pendek, biasanya ketika harga CPO itu naik, maka pasar akan bereaksi memburu saham-saham atau emiten CPO. Di sini beberapa berita kanal berita internasional sudah memberitakan bahwa kemungkinan CPO akan naik, dan sekarang memang sudah tembus di harga 4.000, di mana beberapa bulan terakhir ini berada di bawah harga 4.000 ringgit per ton Selain itu, meskipun adanya sentimen negatif dari Uni Eropa yang melarang ekspor bahan-bahan yang mengakibatkan deforestasi, salah satunya adalah produk CPO, yang itu mungkin akan terjadi penurunan ekspor di Eropa. Tapi pangsa pasar Eropa sendiri bukan pangsa pasar yang mayoritas bagi produsen CPO seperti Indonesia dan Malaysia. Nah, selain itu, Indonesia dan Malaysia sendiri juga sudah meningkatkan produksi biofuel. Nah, kalau produksi biofuel meningkat, otomatis ditambah dengan produksi CPO yang perkebunan CPO yang menurun, maka supply dari CPO di dunia internasional akan menurun juga, sehingga harga tentu akan naik. Nah, ini adalah chart harga CPO sekitar 4-5 tahun terakhir di 2019 sampai 2020 harga CPO itu cenderung di bawah 3.000 sekitar 2.000-an. Nah, setelah adanya pandemi dan peningkatan demand, dan mungkin juga karena adanya pelarangan ekspor dari Indonesia dan penggunaan CPO untuk biodiesel, sehingga harga CPO pun meroket di selama tahun 2021 dan 2022. Nah, meskipun kemudian sekarang sudah turun di bawah 4.000 tapi sepertinya penurunannya tidak berjalan lebih lanjut artinya 3.500 itu sudah bottomnya dari harga CPO, dan sekarang mulai merangkak naik dan akan dalam waktu dekat mungkin akan menguji resistennya di sekitar 4.300-an. Nah, kalau misalnya ini sudah break resistennya di sini, maka tidak menutup kemungkinan harga CPO akan terus rally mengulang tahun 2021-2022. Tentu rally ini harus didorong dengan sentimen-sentimen Salah satunya adalah sentimen dari adanya gangguan
cuaca El Nino. Bagaimana valuasi dari beberapa perusahaan CPO yang ada di bursa? Di sini saya akan membahas beberapa saja yang menurut saya memiliki valuasi yang cukup menarik ya. Ada ALI, LSIP, DSNG, dan SGRO. Di sini beberapa saham ini memiliki fraksi harga yang variatif, sudah saya pilihkan. Ada yang sekitar 7 ribuan, ada yang di bawah 5 ribu, dan ada yang sekitar 1000 dan di bawah 1000. Kalau dari fraksi harga ya paling murah DSNG, kalau paling mahal adalah AALI ya. Jadi bagi yang investor pemula yang nyicil slot-slot, silakan disesuaikan kemampuan dalam membeli sahamnya. Kalau misalnya hanya mampu membeli 100-200 ribu mungkin per bulan, ya pilih yang pilih yang fraksi harganya paling rendah ya. Tapi tetap kalian harus lihat bagaimana valuasinya dari PE dan PBV ya. Kalau dari PE sendiri yang paling bagus memang DSNG ya, DSNG, kemudian disusul dengan SGRO. Jadi dari kinerja dalam 1 tahun terakhir ini ya, atau 1 semester terakhir, memang ALI dan LSIP sangat ngedrop ya, karena disebabkan oleh produk tanaman ya, tanaman dari ALI dan LSIP ini sudah tergolong tanaman yang tua. Meskipun mereka sudah mulai melakukan permajaan, tapi ya memang tidak bisa menghasilkan produk dalam waktu yang dekat. Beda dengan tanaman-tanaman dari DSNG dan SGRO. Lalu bagaimana PBV-nya? Kalau PBV-nya relatif semuanya masih murah ya. Paling mahal adalah SGRO di PBV 1, sedangkan paling murah adalah LSIP dan ALI. Ya memang wajar ya, ketika kinerjanya turun, otomatis harga sahamnya pasti akan jeblok ya. Itu yang terjadi di ALI dan LSIP. Tinggal kalian mau jangka menengah atau jangka panjang. Kalau jangka panjang saya akan cenderung mengambil ALI dan LSIP ya. Meskipun kinerja setahun terakhir ini jelek ya, dan produksi CPO-nya menurun, tapi mereka sudah mulai melakukan replantasi ya, atau penanaman kembali pohon-pohon sawit yang muda yang ke depan nanti akan mulai menghasilkan TBS yang atau tandan buah segar yang lebih banyak. Tapi kalau untuk jangka pendek ya mungkin DSNG dan SGRO lebih layak di koleksi ya, karena meskipun mereka sedikit lebih mahal dari PBV, tapi memang kinerjanya yang bagus ya. Jadi dari PE ratio-nya aja setahun labanya itu sekitar ya mungkin 20-30% dari harga ya, dari market cap. Dan itu cukup lumayan, dan keempat-empatnya ini memiliki riwayat membagi dividen yang besar ya. Dividen yieldnya bisa sampai di atas 3% ya, ketika harganya bagus ya, ketika labanya bagus dan ketika harganya juga masih murah. Dan mereka semua ini masih murah ya. Tapi untuk ALI dan LSIP, karena tahun ini kinerjanya sangat drastis penurunannya, mungkin dividen tahun 2023 tidak akan sebesar tahun 2022 ya, sehingga dividen yield-nya pun akan sedikit turun ya, mungkin di bawah 3% dengan harga yang sekarang. Apakah harga sekarang akan turun lagi? Ya mungkin masih bisa, kita tinggal pantau saja bagaimana laba di Q3 tahun 2023. Namun jika harga CPO tetap merangkak naik, saya yakin harga sahamnya juga akan naik. Jadi untuk jangka pendek sampai akhir tahun, saya kira sektor-sektor CPO ini cukup layak untuk dikoleksi. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian cuan selalu. Terima kasih. Bye. People do many things in their life. Sometimes we fail, sometimes we succeed, but we always learn from them. Welcome to the Learning Factory by Abdul Malik Setiawan.